Halo juragan, jumpa lagi saya di sini di channel MR Toshima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini ya, persaingan dari usaha warung sembako atau toko kelontong semakin hari makin kompetitif ya, semakin sengit persaingannya. Hal ini itu dikarenakan makin banyaknya orang-orang yang buka toko sembako baru ya. Sekarang ini banyak bermunculan toko-toko sembako baru dalam satu area saja. Sekarang itu bisa sampai lebih dari 5 sampai 10 warung sembako. Coba bayangkan ya, satu area ya, orangnya sama, penduduk sama, diperebutkan oleh 5 sampai 10 warung ya. Mereka ini saling memperebutkan market yang sama dalam satu area. Situasi seperti inilah ya yang membuat pedagang toko sembako itu menghalalkan segala cara ya, menghalalkan segala macam cara demi mendapatkan perhatian konsumen agar konsumen mau belanja ke toko mereka. Ada yang berinovasi ya, banyak menelurkan inovasi baru. Ada yang gencar promosi, promo sana, promo sini. Ada yang jelek-jelekin, yang ngegibah, toko sana jelek. Oh, toko sana orangnya gini. Oh, toko sana itu barangnya begini. Ada pula yang pakai penglaris. Ada yang pergi ke dukun, minta jambi-jambi agar warungnya itu jadi top. Dan ada yang lebih gila lagi, yaitu dengan menggunakan strategi bakar uang. Apa, Mas? Strategi bakar uang. Iya, bakar uang. Maksudnya gimana sih? Gak paham deh, masak uang dibakar. Gini loh, tak jelasin ya. Strategi bakar uang ya dalam usaha dagang ya. Ini dalam artian saya ini warung sembako dan toko kelontong ya. Bukan berarti bakar duit beneran. Ora. Tetapi itu hanya sebuah istilah saja ya. Istilah yang menggambarkan suatu upaya dari pemilik warung itu mau mengeluarkan banyak modal tanpa mendapat keuntungan sama sekali ya. Yang dari tujuannya biasanya mereka itu adalah demi mendapatkan banyak pelanggan atau konsumen atau pembeli ya, untuk menarik perhatian masyarakat. Ya, jor-joran ngeluarin duit hanya untuk mendapatkan pelanggan, bukan untuk cari untung. Biasanya ya, strategi ini tuh sering dilakukan oleh juragan sembako yang punya banyak modal ya, yang modalnya besar. Pengusaha-pengusaha sembako yang modalnya berlebih. Mereka ini tidak mikirin untung dulu, tetapi lebih mencari pelanggan sebanyak-banyaknya sambil nungguin toko sembako lain tuh sepi dan gulung tikar. Jadi mereka ini itu menguasai semua pelanggan agar tidak belanja ke toko lain selain ke toko dia, ya. Sehingga toko lain kan nggak ada yang belanjain. Ya ujung-ujungnya kan lama-kelamaan pasti akan bangkrut kan, ya. Sehingga nanti mereka lah yang mampu bertahan dan menguasai pasar secara tunggal. Nggak ada toko lain. Contohnya begini ya, di suatu area itu ada 5 toko sembako. Mereka ini memperebutkan konsumen yang itu saja. Marketnya sama, ya orang-orang itu saja. Tiap-tiap toko ini punya cara masing-masing ya. Ada yang dengan cara begini, ada yang cara begitu. Pokoknya banyak cara lah yang dilakukan agar bisa menarik perhatian konsumen. Nah, di sini ada satu toko yang pakai strategi bakar uang. Karena dia ini orang kaya dan punya banyak modal. Ya, toko tersebut itu jual semua barangnya itu murah-murah. Pokoknya harganya itu jauh di bawah harga pasar. Bahkan banyak yang dijual rugi. Ya, sehingga tahu harganya kan jadinya sangat murah ya. Sehingga masyarakat ini atau konsumen ini pada belanjanya ke tempat toko itu semua. Jadi toko lain tuh ya bengong saja, nggak ada yang mampu ngimbangin harga dari toko tersebut karena memang dia jualnya di bawah harga pasar. Meskipun toko tersebut itu laris manis ya,
wah pembelinya banyak berjubel ya, pokoknya laris manis. Tetapi toko tersebut sebenarnya rugi, nggak dapat untung sama sekali. Blas, rambi untung babar blas. Meski demikian, toko tersebut merasa senang karena punya banyak pelanggan yang membuat 4 toko lainnya itu sepi semua. Kalau hal ini terjadi terus-menerus dan berlangsung lama, ya, bisa dipastikan 4 toko lainnya nggak mampu bertahan dan akhirnya tumbang, akhirnya tutup. Ya nggak ada yang beli, semuanya beli ke toko itu semua. Ya pasti 4 toko lainnya ini pasti akan tumbang, nggak mampu ngimbangin harga dari toko yang menggunakan strategi bakar uang tersebut. Nah, disinilah setelah nggak ada pesaing sama sekali ya, cuma dia toko satu-satunya, barulah toko tersebut menaikkan harganya sesuai dengan harga pasar. Itu strateginya. Ya. Meski harganya naik, toko tersebut tetap ramai karena merupakan satu-satunya toko sembako yang ada di area itu. Itulah orang yang menggunakan strategi bakar uang biasanya itu modalnya besar karena dia mau rugi dulu, barulah mereka mencari untung di kemudian. Pokoknya dia nunggu pesaingnya ini pada tumbang, barulah dia yang menguasai pasar jadi toko satu-satunya, dia jual secara normal kembali. Strategi bakar uang menurut saya itu merupakan sesuatu yang kejam ya, karena emang tujuannya untuk membuat pesaingnya kewalahan. Jika nggak kuat modal, ingin membuat pesaingnya itu tutup, ya. Pengusaha yang pakai strategi bakar uang itu punya ambisi untuk menguasai pasar seutuhnya tanpa gangguan dari orang lain. Sehingga dia berusaha membuat toko pesaingnya itu tutup alias bangkrut dengan mengandalkan modal yang dimilikinya. Oke, juragan, sudah paham ya? Jadi saya sarankan dalam menjalankan usaha warung sembako dan toko kelontong, haruslah bersaing secara sehat. Jangan saling menjatuhkan. Marilah kita sama-sama usaha untuk menjemput rezeki yang sudah digariskan untuk kita masing-masing, yang sudah diatur oleh Tuhan untuk kita masing-masing. Ingat, rezeki itu nggak akan tertukar. Jadi nggak usah saling sikut-sikutan. Semoga bermanfaat. Salam.